Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam Bu Ir dan teman-teman, Pak Wahyu, Bu Eka. Ibu sehat? Alhamdulillah Bu. Ibu maaf ya mengganggu waktunya. Ini kami bertiga kesini itu kami sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 10 Bu. Kebetulan ini kami sudah masuk pada tahap modul 3.1 yang berjudul Dilema Etika. Nah, kita bertiga ini mau bertanya nih Bu tentang dilema etika di sekolah Ibu. Nah, izin bertanya ya Bu. Ya, silakan Bu. Nah, selama ini Bu, bagaimana Bu Febri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Iya, Bu Ir, Amna dan teman-teman ya, Bapak Ibu mungkin juga sudah belajar ya di modulnya terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, seperti yang ada di sekolah saya, tentunya ketika ada suatu kasus atau permasalahan mengenai tentang ini sebenarnya mengidentifikasi ya, jadi masuk kemana nih, masuk ke dilema etika atau ke rujukan moral. Tentunya di sini saya sebagai kepala sekolah saya melihat dari apa kasusnya. Contohnya belum lama ini ya, mungkin Bapak Ibu juga di sekolahnya sama teman-teman, terkait mengenai cleansing guru honor ya. Mungkin Bapak Ibu juga tahu kasus yang memang sedang lagi viral di lagi viral di DKI. Jadi terkait dengan cleansing guru honor ini, menurut saya ini kan banyak ketika dikemukakan permasalahan di lapangan itu memang banyak juga yang sebagian guru honor itu merupakan saudara, rekan, atau ada kepentingan lah di dalamnya, dan itu mungkin gitu ya, itu salah satu contoh yang bisa diidentifikasi. Dari situ kita bisa tahu, wah ini masuk kemana nih. Nah, tentunya kita sebagai kepala sekolah, pimpinan di satuan pendidikan bisa membedakan ya Bapak Ibu, ketika memang ada keterlibatan pihak-pihak yang ingin menitipkan atau segala macam, itu kan masuk ke rujukan moral. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kasus tersebut. Nah, terkait yang dilema etika ya Bapak Ibu, dilema etika ini juga lumayan banyak ya kasus-kasus yang memang harus kita hadapi. Itu karena memang mungkin saya kepala sekolah yang tadinya juga CGP, jadi saya juga sudah pernah belajar modulnya. Saya tahu gitu ya mengenai dilema etika yang terjadi misalnya di guru, di siswa, itu kan belum tentu yang terlihat misalnya benar, dua-duanya benar begitu ya, tapi kita juga harus dari satu sisi kita dengarkan, di sisi satunya juga harus kita dengarkan, dan bagaimana kita bisa menemukan solusinya. Gitu mungkin gitu ya. Bu Febri, dari tadi yang identifikasi yang sudah Bu Febri ungkapkan, yaitu cleansing guru honor ya Bu Febri ya. Jadi selama ini bagaimana sih Ibu mengambil atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang tadi sudah Ibu jelaskan, mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Ya Bu, terkait dengan permasalahan ya Bapak Ibu ya, tadi ada yang sama-sama benar atau memang keduanya memiliki nilai kebajikan. Nah, itu kita tentunya di awal sudah mengidentifikasi dulu ya. Tentu itu diidentifikasi yang pertama dari kebermanfaatannya dulu. Kebermanfaatannya terhadap satuan pendidikan. Kira-kira permasalahan ini ada dampaknya kah ke sekolah gitu ya. Mana yang paling berdampak dari berbagai sudut pandang sebelum saya mengambil sebuah keputusan gitu ya. Tentunya saya bisa berdiskusi dulu ya kan, kita juga ada tim ya, ada manajemen yang terkait dengan keputusan yang ada di sekolah. Kita juga berdiskusi misalnya apa kaitannya tentang siswa ketika dihadapkan dengan dilema etika. Misal ketika ada, belum lama di sekolah saya kebetulan kemarin ada lomba ya Bapak Ibu, ada lomba. Di satu sisi itu memang ada satu anak yang dia tuh ternyata sudah ikut klub di luar, dan memang secara kemampuan dia mungkin lebih dari teman-temannya, tapi memang kalau dari pembina ekskulnya sendiri tidak mengusulkan nama tersebut gitu kan. Nah, itu kan juga salah satunya, memang itu salah satu contoh dilema ya, dilema etika, karena memang yang si anak ini punya kemampuan lebih karena sudah di klub, ikut di klub di luar ekskul, sedangkan tapi pembina ini merasa ada yang lebih dari anak ini. Nah, itu kita mungkin yang pertama kita identifikasi dulu ya Bapak Ibu, kita duduk bareng dengan orang tuanya segala macam, baru setelah itu kita
berunding mana yang terbaik, anak mana yang kiranya bisa mewakili sekolah gitu. Tentu kita lihat dulu juga, boleh ditampilkan itu apa kemampuannya, segala macam kita musyawarahkan bersama-sama antara kepala sekolah, tim manajemen, tentunya pembinanya juga dan orang tua. Mungkin itu salah satu contohnya, Bu. Oke, baik Bu Febri, terima kasih penjelasannya. Itu kan terkait dengan prosedur atau pengambilan keputusan Ibu dalam proses dinamika etika ya Bu ya. Tadi juga Ibu sedikit sudah masuk ke dalam penjelasan terkait dengan langkah-langkah dan prosedurnya. Berarti kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, Pak Wahyu dan teman-teman, ya betul. Yang pertama tentu tadi ya sudah kita mengidentifikasi dulu masalahnya, terus kita mengumpulkan dulu informasi-informasi ya dari berbagai pihak yang memang terlibat. Terus nanti kita kaitkan nih dengan prinsip-prinsip moral yang ada ya, yang sesuai dengan mungkin Bapak Ibu juga sudah belajar modulnya gitu, dan terus kita mempertimbangkan nih dampaknya, kebermanfaatannya juga bagi sekolah dalam jangka panjang. Lalu kita dari situ bisa, setelah sudah terkumpul semua informasinya, kita bisa berdiskusi ya dengan rekan-rekan gitu ya, dengan para guru, dengan yang tadi saya jelaskan. Lalu dari situ baru dari diskusi itu menghasilkan satu keputusan ya kan, keputusan yang nantinya akan kita jalankan sesuai dengan kesepakatan. Setelah itu baru setelah dilakukan apa yang sudah menjadi keputusan, kita lakukan evaluasi apakah sudah baik langkah yang kita ambil, dan kita refleksikan ke depan jikalau ada permasalahan ini mau seperti apa. Oke. Nah Bu, dari langkah-langkah sama prosedur yang tadi, hal yang Ibu anggap efektif itu tuh Bu, kira-kira apa aja nih Bu yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Betul, jadi terkait dengan kasus-kasus dilema etika ya, tentunya kita juga tadi seperti kita lihat dulu dari berbagai sudut pandang ya, yang bukan hanya satu dua pihak yang terlibat itu ya kan, kita dudukkan bareng, coba dari yang ini gimana, dari yang ini gimana, kita sudah punya berbagai sudut pandang terhadap sebelum pengambilan keputusan itu. Terus juga kita membuka forum keterbukaan, memberikan mendengarkan saran-saran dari para guru, dari stakeholder sekolah ya, tentunya terkait dengan apa sih nantinya gimana sih gitu. Terus juga tadi dampaknya, kebermanfaatannya itu juga harus kita pertimbangkan. Itu salah satu yang menurut saya efektif untuk mengambil keputusan. Ini kan Ibu udah menceritakan tentang pengambilan keputusannya Bu dari kasus-kasus yang sudah Ibu jelaskan. Nah, untuk berikutnya itu apakah dari Ibu sendiri memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang tadi sudah Ibu jelaskan tentang dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan kasus itu secara langsung di tempat, atau memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Terus bentuk atau prosedurnya itu seperti apa? Bisa Ibu jelaskan? Oke, baik Bu Eka. Terkait waktu ya Bapak Ibu, tentunya kita kalau dalam menyelesaikan masalah itu tidak mungkin terjadwal ya, karena kan kita juga nggak tahu nih masalah itu kapan datang gitu ya. Jadi memang ada masalah yang bisa dituntaskan saat itu juga. Ketika jadi masalah, kita sudah langsung bisa mengidentifikasi, kita langsung bisa berunding, dan kita bisa langsung memutuskan di saat itu juga. Tapi ada juga masalah yang memang butuh dulu pengambilan informasinya lebih lama. Mungkin kita lihat dulu dari berbagai sudut pandangnya, itu juga membutuhkan waktu gitu ya. Jadi memang saya dalam pengambilan keputusan itu ada macam-macam ya kalau dari segi waktu. Ada yang bisa langsung, bisa juga kita butuh waktu gitu ya. Nah terus tadi terkait ya prosedurnya juga ya Bapak Ibu, tadi seperti yang udah saya omongin ya kayak gitu. Jadi nggak mungkin ada yang cepat, tapi juga harus ada yang matang, yang secara komprehensif kita pikirkan dulu gitu. Itu mungkin. Oke Bu, baik. Terkait dengan pengambilan keputusannya tadi dan prosedurnya, kira-kira menurut Ibu ada nggak Bu seseorang atau faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang tadi Ibu jelaskan?
Ya, betul. Kalau seseorang ya, kalau seseorang satu nih Pak Wahyu, dan tapi balik lagi kalau sekolah itu kan memang tim ya, Bapak Ibu ya, stakeholder gitu. Jadi ketika memang dilakukan pengambilan keputusan, tentu didiskusikan dengan tim ya, ada guru-guru gitu ya, bisa kita juga misalnya kalau apa nih kaitannya dengan siswa, kita diskusi dengan guru, terus orang tua murid segala macamnya, itu pastinya ada tim lah yang membantu. Terus juga informasi yang didapat ya Bapak Ibu, begitu juga apalagi sekarang kan akses tuh makin luas ya, kita bisa apa sih namanya, searching gitu ya, ini yang baiknya seperti apa, dampaknya seperti apa kayak gitu. Terus juga mungkin pengalaman saya ketika saya jadi guru, saya kan juga punya sosok-sosok kepala sekolah yang dulu memimpin saya, itu bisa jadi rules model saya gitu ya, panduan saya gitu, ketika oh dulu beliau ada masalah ini ngambilnya ini, mungkin itu jadi sosok-sosok inspirasi juga buat saya. Ini pertanyaan terakhir ya Ibu ya, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, dari permasalahan guru, siswa, sekolah, Ibu bisa tolong jelaskan pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau dari pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu ceritakan untuk mengambil keputusan dari dilema etika tersebut? Betul. Kalau gini ya, tadi yang dilema etika ya, permasalahan terkait dengan dilema etika, menurut saya nggak ada solusi yang sempurna ya, nggak mungkin kita menyenangkan semua pihak ya kan, tentunya pasti ada pro kontra di dalamnya, ada juga yang mungkin kalau kita ngambil A ada yang tersakiti di B ya, seperti itu ya, nggak ada solusi yang sempurna. Jadi memang tadi dari prosedur-prosedurnya yang kita sudah mulai mengidentifikasi, kita berdiskusi, setidaknya dari rangkaian-rangkaian itu kita tuh udah bisa mengambil dari yang terbaiknya gitu. Jadi kita meminimalis resiko gitu ya ketika pengambilan keputusan, udah menurut kita, menurut tim, sudah diskusi juga dengan guru, dengan semua pihak yang terlibat, itu ini adalah solusi yang terbaik, walaupun dari semua solusi tidak ada yang paling baik, tapi setidaknya yang paling minim resiko. Mungkin itu. Oke, baik Bu Febri, terima kasih atas penjelasan kepada kami ya. Dan itu memang dilema etika itu kan setiap problem di sekolah masing-masing berbeda-beda Bu ya, tergantung dari kasusnya dan lain sebagainya. Dari apa yang Ibu ceritakan pengalaman Ibu itu tentu akan membuat pelajaran bagi kami teman-teman CGP semua. Dan terima kasih sudah memberikan pengalamannya kepada kami. Mohon maaf mengganggu waktunya menjadi sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih. Kami tutup semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ini keluar bapaknya nggak ada. Nggak apa-apa tadi. Enggak, ini tantangan yang kelewat. Gimana? Ya udah nggak apa-apa Bu. Iya. Tadi aku sih udah. Tadi yang kelima harusnya siapa? Tadi sih aku tadi udah menyuruh Ibu, cuma Ibu ya udah deh nggak apa-apa deh gitu. pas ini juga Ibu nomor 2 ketiga Ibu dijawab duluan. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Iya, Eka. mohon maaf ya Ibu, kita mengganggu waktunya. Kita datang ke sekolah Ibu berkunjung untuk keperluan kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang dimana saya Ibu Eka Sari dan teman saya Pak Wahyu Hidayat untuk modul 31 ini tentang pengambilan keputusan kepala sekolah Ibu, yang dimana mungkin di sekolah Ibu banyak kasus yang mengenai tentang dilema etika ya Ibu ya. Iya, jadi saya ingin bertanya bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di SMP Negeri 39 Ibu. Ya, terima kasih. Jadi begini, di SMP Negeri 39 Jakarta ataupun di sekolah manapun pasti juga mengalami ini ya, namanya dilema etika. Jadi ada bertentangan. Mungkin secara moral sama-sama benar, Ya, gitu kan. Nah, tapi itu tadi ternyata kok bertentangan karena kita kan banyak orang, banyak pendapat. Nah, makanya ya kita mengambil keputusannya
ya harus mementingkan kepentingan orang banyak. Jadi caranya mengambil keputusan adalah ketika menghadapi dilema etika dengan prosedur, dengan koordinasi dengan tim, sehingga keputusan yang kita ambil itu bijak dan tepat. Ya, jadi bijak dan tepat. Bijak dan tepat ya Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Tri. Terkait dengan pengambilan keputusan kan tadi Ibu sudah mengatakan bersama tim ya Bu ya, koordinasi dengan tim dan langkah-langkahnya itu harus bijak dan tepat. Berarti untuk langkah-langkah atau prosedurnya Bu seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini kalau ada kasus dilema etika di sekolah SMP 39? Jadi yang pertama tentunya kita mengidentifikasi masalah, gitu ya, kita identifikasi. Kemudian kita cari alternatif pemecahannya. Nah, bagaimana mencari alternatif pemecahan? Berarti kita cari bukti, kita cari data, kita cari informasi sebanyak mungkin dari berbagai macam sumber. Nah, jadi kita kumpulkan data. Nah, setelah itu baru kita identifikasi, kita rumuskan bersama tim, kemudian kita ambil keputusan. Gitu ya. Tentunya keputusannya harus berpihak kepada kepentingan banyak orang. Di langkah-langkahnya itu tadi kita perlu mencari informasi, mengumpulkan data sebanyak mungkin. Gitu ya. Baru kita identifikasi informasi yang sudah kita dapat, kemudian kita musyawarahkan dengan berbagai pihak, nah baru kita ambil keputusan. Gitu. Ya Ibu, tadi kan Ibu udah bilang untuk cara mengenai langkah-langkah dari kasus-kasus yang Ibu temukan berarti harus mengidentifikasi, terus mencari data yang valid. Iya Ibu, dari langkah-langkah yang sudah tadi Ibu jelaskan, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu temui tentang dilema etika tersebut, Ibu? Ya, menurut saya disebut efektif apabila itu tadi kita merumuskannya tadi kan dengan tim, dengan melalui prosedur yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, menurut saya disebut efektif itu kalau permasalahan itu selesai tanpa menimbulkan masalah yang baru. Nah, itu disebut efektif, gitu ya. Ya. Baik Ibu, berarti dengan dikatakan sebuah keputusan bersama itu sudah efektif itu kalau tidak ada masalah yang baru ya Bu ya. Seperti itu. Berikutnya Bu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu pada kasus-kasus dilema etikanya Bu? Tantangannya kira-kira seperti tantangannya apa? Banyak ya, antara lain terkadang muncul keraguan. Ya, keraguan. Kenapa? Karena kan sama-sama dilihat dari sisi A, sisi B itu sama-sama benar, gitu ya. Nah, itu muncul keraguan. Kemudian mungkin juga informasi yang kita dapatkan, data yang kita dapatkan tadi, ya belum lengkap, gitu ya. Nah, itu yang terkadang memunculkan Iya, gitu. Jadi ada keraguan karena informasinya yang kurang banyak gitu ya, kurang lengkap. Ya, biasanya itu. Ya. Ya Ibu, dari yang semua sudah Ibu jelaskan tadi ya Ibu yang mengenai keputusan, tantangan, terus apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah kalau ditemukan kasus itu langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa Ibu? Oke, kalau mengenai jadwal, saya pikir masalah pun timbul kan tidak terjadwal ya. Ya, jadi kan tidak mungkin terjadwal. Jadi ya, yang jelas ketika ada masalah, yaitu prosedurnya tadi yang sudah saya uraikan tadi, kita ikutin langkah-langkahnya gitu ya. Dan yang penting kita ada tim, gitu ya, ada tim, kita musyawarahkan. Bahkan kalau memang dibutuhkan bisa mengundang dari luar sekolah gitu ya. Jadi kalau tata kalanya sepertinya tidak ada, karena kan namanya masalah itu kan timbulnya nggak terjadwal juga gitu ya. Tapi selama ini kan alhamdulillah masalah-masalah bisa kita
selesaikan gitu ya. Oke. Baik Bu, berikutnya kira-kira ada tidak Bu seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika Bu? Ya kalau seseorang, bukan seseorang ya, karena kita kan harus tim. Iya, tim yang selalu berkoordinasi. Menurut saya bukan orang ya. Orang itu mungkin sebagai narasumber kita mengambil informasi, mengambil data, tapi kalau setelah data kita dapatkan ya kita rumuskan di tim. Sama-sama. Iya, Sama-sama ya. berkoordinasi. Iya. Ini untuk pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Untuk pertanyaan terakhir dari semua hal yang tadi sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tentang dilema etika Ibu? Oh ya, jadi dalam mengambil keputusan terhadap adanya dilema etika adalah yaitu tadi prosedurnya harus kita ikutin tahapannya, kemudian jangan lupa identifikasi ya, kemudian musyawarahkan bersama tim. Nah, insya Allah itu bisa tertangani dengan baik. Itu ya, itu pengalaman saya selama ini. Ya. Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak Sama-sama. atas berbagi pengalaman Ibu. Ya. Kemudian dari apa yang kita sampaikan terkait dengan dilema etika ya Bu Eka, kita sudah mendapatkan garis besarnya juga. Mudah-mudahan pada saat nanti proses ketika kita menjadi pemimpin ya seperti Bu Tri bisa memberikan yang sama seperti Bu Tri kepada para pegawai-pegawainya lah seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kami mengganggu. Sekali lagi saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya untuk Pak Wahyu, Bu Eka. Mudah-mudahan kedepannya yaitu jadi guru penggerak yang hebat, yang menggerakkan. Amin. Gitu ya untuk kemajuan dunia pendidikan ya. Amin. Terima kasih. Sukses Pak. selalu untuk Ya. semua. Iya. Terima kasih Putri. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Izin foto bareng Bu ya. Boleh? Di stop. Selamat pagi Pak Kuswara. Selamat pagi. Iya, hari ini sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya Pak, tujuan kami berdua ke sini, kami adalah CGP, calon guru penggerak angkatan 10, yang dimana kita sudah masuk modul 3.1 yaitu keputusan kepala sekolah. Di sini kita bertujuan untuk mewawancarai Bapak mengenai dilema etika dan bujukan moral, yang dimana pasti di sekolah pasti memiliki kasus-kasus yang Bapak temuin. Jadi kita pengen mengetahui identifikasi dari Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan sekolah mengenai dilema etika dan bujukan moral. Iya. Yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak yang Bapak pimpin? Baik ya. Jadi memang dinamika dalam pergaulan itu bermacam-macam. Salah satunya adalah ya dilema etika ini, salah satu yang sering terjadi. Jadi selama ini yang saya lakukan adalah pertama mengumpulkan data-data, informasi, dan mengidentifikasi masalahnya di mana melalui pengamatan biasanya atau informasi langsung dari Bapak Ibu atau warga sekolah yang ada di sekolah kita. Oke, baik Pak Kuswara, terima kasih. Kemudian menurut Bapak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Baik, biasanya kalau setelah kita identifikasi, kita temukan, indikasikan memang ada etika yang dipermasalahkan di sini, yaitu kita akan mencoba memanggil pihak-pihak yang berseberangan dengan teknik ya
dibedakan waktu dan tempat. Hal ini karena tujuannya untuk mengklarifikasi sejauh mana itu masalah, karena kita bagaimanapun juga harus menerima informasi dari kedua belah pihak. Kemudian setelah hasil musyawarah tadi, kita bisa nanti mengambil keputusan atau mengambil kebijakan seperti apa selanjutnya. Ya. Untuk selanjutnya apa ya, langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan, pertama sekali ada mengidentifikasi masalah ini apa saja sebetulnya ini memang dilema etika atau bukan. Jadi, intinya itu saja, karena ada beberapa kasus itu sebetulnya adalah dendam pribadi yang membawa rekan-rekannya untuk mendukungnya. Jadi langkah-langkah setelah mengidentifikasi masalah yang itu, kemudian mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang berseberangan. Setelah mengklarifikasi antara dua pihak, itu saja dengan cara waktu dan tempat yang berbeda, tidak bersama-sama. Ya. Kemudian dari hasil pertemuan itu kita coba mengkomunikasikan dengan tim manajemen langkah yang terbaik untuk kasus ini. Baik Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan terkait langkah-langkahnya. Kemudian hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi ya tadi saya sebutkan tadi, biasanya hal-hal yang sering terjadi ya itu tentang dilema etika adalah mereka memiliki pendapat yang berbeda. Nah, ini karena memiliki pendapat yang berbeda dan merasa paling benar. Oleh karena itu kita sebagai pihak manajemen adalah menjadi jalan tengah untuk memediasi langkah yang terbaik antara dua sisi yang memang kalau kita betul-betul diamati itu tujuannya sama-sama baik, ya kita cari jalan tengah. Setelah dimediasi apa ya, tadi kan ada untuk mengambil keputusan dilihat dulu atau diidentifikasi, terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Ya biasanya itu masing-masing memiliki ego, jadi terkadang kita memang harus ekstra untuk membujuknya. Hal ini disebabkan karena masing-masing merasa paling benar. Nah itu bagaimana kita sebagai pimpinan atau manajemen itu memediasi supaya mencarikan jalan tengahnya. Jadi memang kalau kita secara teori memang bagus, tapi kadang praktek di lapangannya itu kan dinamika itu kan berkembang. Nah oleh karena itu yang paling susah apabila mereka yang berseberangan ini memiliki ego yang terlalu besar sehingga tidak mau akur lah istilahnya. Oleh karena itu kita harus bisa bagaimana menjalankan dua orang ini bersama-sama untuk satu tujuan, sehingga ya mudah-mudahan ya dengan kita sering mediasi, komunikasi, ya mereka juga akan dulu juga sehingga bisa bersama. Gitu. Baik Pak, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak mungkin langsung menyelesaikan di tempat pada saat kejadian atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira Bapak jalankan? Jadi kalau dinamika dilema etika itu biasanya kasusnya itu mendadak.
Cuma ini menyangkut masalah emosional, kadang-kadang ya kita selesaikan secara langsung. Begitu kita dengar, kita kumpulkan atau kita konfirmasi orang-orang tersebut yang berseberangan, kemudian kita coba mengidentifikasi permasalahannya seperti apa, sehingga harapan kita ya kasusnya atau masalahnya cepat terselesaikan, jangan sampai menyebar luas kemana-mana. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau siapa aja ya sebetulnya intinya adalah tim kita. Kita kan punya tim. Nah, tim ini adalah salah satu bagian dari pengambilan keputusan, sehingga dengan banyaknya orang yang terlibat di situ, dalam pengertian di luar dari yang berkasus, itu akan lebih banyak masukan atau saran yang bisa kita terima. Yang kedua, kita mengumpulkan informasi, otomatis kita cari siapa saja orang-orang yang terdekat dengan orang yang berkasus tersebut. Kadang ada juga si A dengan si B, ini terjadi dilema etika atau bujukan moral. Nah, kadang si A ini cerita ke C, kadang si B juga cerita ke C. Nah, itu kita harus bisa mengidentifikasi, nyari si C-nya ini gitu. Dan dari si C ini, oh jadi si A maunya begini, si B maunya seperti ini. Jadi kita bisa ngambil jalan tengahnya. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut Pak? Jadi intinya dari semua kegiatan atau dinamika kehidupan dan keseharian adalah komunikasi. Dari komunikasi itu orang lebih jelas, lebih tahu. Kalau kita tanpa komunikasi, ya otomatis apa yang kita punya ide atau tidak tersampaikan. Dan satu lagi perlu dicatat bahwa diupayakan apabila Bapak Ibu menjadi seorang pimpinan, itu dalam satu kantor, dalam pengertiannya itu upayakan jangan ada namanya blok atau kelompok-kelompok. Hal ini bisa menimbulkan perpecahan. Nah, ini salah satu tugasnya adalah bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengayomi atau membuat situasi itu berkeluargaan. Jadi tidak ada kelompok yang kaya, kelompok yang miskin, kelompok senior, kelompok junior, PNS atau KKI. Jadi, nah itu dinamikanya perlu kita kuasai. Karena bagaimanapun juga semakin banyak orang